Surabaya merupakan kota yang menarik untuk dikunjungi. Selain dekat dengan banyak tempat wisata di sekitar sini, kuliner di Surabaya juga tidak kalah menarik. Nah, kalau teman-teman mau cari hotel di Surabaya dengan harga murah, apalagi yang di bawah 100.000, ternyata itu gampang susah. Ini aku kumpulin, dan ini aku milih-milih ya, bukan hotel sembarangan yang jualek gitu, karena saya udah seleksi, dan ini juga bukan hotel kapsul yang super mini. Nah, ini kumpulan pengalaman staycation di 5 hotel Surabaya dengan harga super murah di bawah 100.000. Hotel pertama adalah Hotel Regantris. Lokasinya cukup di tengah kota ya, jadi strategis kalau mau ke pusat kota Surabaya Timur ataupun Surabaya Barat. Hotel ini aku dapat harga promo 160 ribuan, tapi itu waktu nggak lama setelah aku book, ternyata aku lihat lagi harganya malah jadi 65.000. Jadi termasuk ini kalau promo bisa di bawah 100.000, murah banget. Jadi kadang aku bisa miss juga harga termurah. Intinya kalau berburu promo itu mesti sabar dan jangan mepet-mepet. Hotel ini terdiri dari 6 lantai dan 88 kamar. Dulu bekasnya Art Hotel. Jadi karena strategis nih hotel, mau ke Mall Tunjungan Plaza, mau ke Grand City, Surabaya Plaza maupun Ciputra World itu sudah cukup dekat. Daerah sini juga banyak tempat kuliner, jadi mau jalan-jalan arah sini makan juga enak. Pokoknya lokasinya ini strategis banget. Untuk parkir walaupun lokasinya terbatas, jadi hanya di area depan maupun di sampingnya hotel gitu ya, di depan. Namun kalau penuh bisa dibantu valet sama petugas hotel. Nah, ini suasana lobi hotel juga penuh warna ya. Jadi area resepsionisnya ini seruangan dengan restonya. Jadi ada resto di indoor, ada resto di outdoor, dan harga makanan di sini itu cukup terjangkau. Desain pintu kamar hotelnya juga unik, digambar seperti kayak sketsa kartun gitu ya, jadi lucu banget. Nah, tadi harga promo yang aku dapat tuh dapat kamar tipe S alias small. Tapi kamarnya juga nggak kecil-kecil banget ya, meskipun ini murah, malah agak lumayan besar dikit. Koridor aja pintu masuk kamar ini juga nggak sampai sempit banget, jadi kalau bawa barang itu juga enak untuk gerak ya. Lumayan, harganya murah, kamarnya nggak semini namanya alias small. Fasilitas di dalam kamar, ini ada meja kerja, ada TV yang digantung, dan ada air mineral ukuran sedang 2 botol. Masih juga dapat teh, kopi, gula, lengkap dengan alat pemanas airnya. Ukuran ranjang juga lumayan ya, queen size. Di area kamar mandi ada lemari pakaian yang digeser berupa pintu cermin. Kalau ditutup, ini pintu lemari pakaiannya tertutup. Kalau digeser, pintu kamar mandinya tertutup, jadi tersembunyi di balik pintu kaca. Kamar mandi besarannya ya cukup nah. Di dalamnya ada wastafel kecil lengkap dengan sabun, sikat gigi, dan shower cap. Ada juga kloset di dekat pintu dan shower dengan partisi kaca. Dengan ukuran showernya agak lebar loh. Pilihan kamar tipe lain di hotel ini ada juga tipe medium dan large. Jadi hotel ini murah meriah. Apalagi kalau tadi sampai sempat dapat harga promonya yang nekat itu yang 65.000. Hotel Syahid ini adalah hotel lama dan sudah menjadi salah satu landmark di kota Surabaya, khususnya di sekitar area Gubeng ya. Bentuknya tuh simple tapi terlihat apik setiap kita melewati pertigaan lampu merah dari jalan stasiun Gubeng. Kalau dari stasiun ya hotel ini sangat deket banget ya, tetanggaan malahan jalan kaki bisa. Nah, walaupun ini hotel lama tapi lokasinya strategis, jadi kalau mau ke tengah kota itu sangat dekat. Bahkan kalau suka menjelajah kota ya, jalan-jalan gitu ya, bisa loh. Aku pernah jalan sampai Tunjungan Plaza, deket banget. Apalagi kalau ke Plaza Surabaya ada Grand City, ataupun dekat situ ada tempat wisata loh, alun-alun bawah tanahnya Surabaya, itu malah lebih dekat lagi. Nah, aku dapat hotel ini dengan harga cuma 75 ribuan. Walaupun harga murah, tapi begitu masuk lobi hotelnya itu udah kelihatan mewah dan luas. Walaupun desain lobinya masih terkesan kuno. Di hotel ini juga masih dapat welcome drink di area lobi ya. Wah. Selantai dengan lobi ada juga fasilitas resto yang cukup besar dengan jendela menghadap kota Surabaya. Desain kamarnya ada juga yang 2 bed, ada juga yang 1 bed. Untuk deretan kamar yang menghadap ke stasiun itu kamar yang 2 bed ya.
Nah, kali ini aku justru mau coba nih minta kamar yang menghadap ke stasiun untuk ngetes nih seberapa berisik suara kereta dari kamar tidur. Jadi tips kalau mau menginap di hotel ini yang nggak mau suara berisik kereta api, pilih yang satu bed, jadi yang di sisi sebelah jalan. Atau kalau terpasang 2 bed, ya pilih yang di lantai atas ya. Nah, di setiap lantai itu ya, karena hotel lama masih menyisakan ada ruangan ini untuk duduk-duduk lengkap dengan sofanya. Jadi nggak lantai itu nggak isinya melulu kamar semua ya. Dengan harga semurah itu, aku dapat yang tipe superior. Nah, di samping pintu kamar ada lemari pakaian dengan material kayu yang desainnya juga jadul ya, kayu ya. Lemarinya itu ya. Fasilitas air mineral dapat juga ukuran sedang 2 botol. Ada lengkap teh, kopi, dan gula di sebelah lemari pakaian. Dilengkapi juga ada alat pemanas air dan juga kulkas loh, kulkas mini. Padahal murah nih hotelnya. Ukuran kamar juga cukup besar, tapi terkesan tua. Bahkan meja koper, sofa kecil, TV-nya tuh masih TV tabung, jadul. Tapi kalau tipe kamar di atasnya ya, sudah didesain lebih modern dengan TV yang gantung yang lebih tipis. Di dekat jendela masih ada space untuk meja bulat dan kursi untuk duduk santai. Kamar mandi di sini lumayan gede, apalagi di dalam itu ada meja wastafel yang panjang, jadi nggak kecil gitu ya. Masih juga dilengkapi dengan kloset di ujung dan shower, tapi partisinya tirai. Untuk kelengkapan kamar mandi ada juga sikat gigi, sabun, dan shampoo. Jadi bukan tipe sabun yang digantung di dinding ya, yang dispenser itu. Tipe kamar yang lain di hotel ini ada tipe deluxe dan tipe junior suite. Oke, jadi kalau milih hotel ini lebih ke pertimbangan lokasi strategis dan dekat dengan stasiun ya. Jadi kalau nggak suka dengan tipe kamar yang terlalu jadul, bisa ambil tipe kamar yang di atasnya, lebih modern. Hotel ketiga ini memiliki desain yang kekinian ya, jadi alias gaya desainnya termasuk cukup baru, beda dengan hotel yang sebelumnya tadi yang konsepnya jadul. Lokasinya juga strategis, cukup di tengah kota. Banyak sih hotel pop di Surabaya ya, tapi yang aku dapat ini harga promo super murah, yang di Jalan Diponegoro cuman 40 ribuan. Super murah. Tapi walaupun gak promo, harga di hotel ini termasuk murah juga. Hotel 9 lantai ini terletak dekat dengan rumah sakit RKZ, mau ke Surabaya Barat maupun Surabaya Timur juga dekat. Karena letaknya yang strategis itu di antara Surabaya Barat dan Timur, di tengah-tengah gitu ya. Lokasi parkir di hotel ini terletak di area belakang. Jadi waktu masuk itu terus sampai area belakang, dan itu di belakang masih ada tanah kosong untuk parkiran ternyata. Fasilitas di hotel ini ada resto yang juga terletak di bagian belakang selantai dengan lobby. Cukup luas juga restonya. Ciri khas hotel pop ini adalah nuansa warna cerah ya di setiap dekorasi interiornya, dan juga tipe kamarnya yang seragam semua, satu macam aja. Tipe kamar di sini cuma dibedakan 1 bed atau 2 bed aja. Itu pun desainnya juga nggak beda jauh untuk kamar dengan tipe 2 bed ya. Hanya cuma ada sekat kecil di antara bed 1 dan bed 2 yang 2 bed ini. Desain kamarnya juga mirip-mirip antar hotel pop 1 dengan hotel pop yang lain. Persis malahan, cuma beda luasannya aja ya. Di dalam kamar ada wastafel warna ngejreng di sebelah pintu masuk, terletak di sudut di dinding. Ada juga gantungan baju di atas meja kecil dengan safe deposit di bawahnya ya. Untuk air minum disediakan ada teko kaca. Jadi itu konsepnya refill, isi ulang, nggak ada botol plastik. Sabun atau sampo saset maupun anduk juga disediakan di hotel ini. Sedangkan kamar mandinya itu berupa partisi kaca yang nggak terlalu besar, jadi di dalam hanya ada 2 ruangan di kamar mandi, shower dan kloset aja. Agak sempit, sekedar pas untuk ruang gerak aja ya. Nah, yang unik di hotel ini, di dalam kamar ada sofa panjang, di samping ranjang sebelahan gitu ya. Sedangkan meja diletakkan di belakangnya sofa, itu menerus panjang itu sampai ranjang. Jadi berubah meja tipis panjang gitu. Jadi ya lumayan juga mau staycation di sini dengan konsep yang unik, boleh juga dicoba hotel yang ini. Hotel ini merupakan hotel yang cukup tersembunyi di dalam area ruko. Namanya Rukotel. Lokasinya tapi itu loh strategis banget. Persis di seberangnya Tunjungan Plaza. Mantap banget ya. Bicara mengenai harga, ini murah banget. Aku dapat cuman 80.000 harga promo. Tapi kalau nggak promo, harganya juga masih murah juga loh. Masih di kisaran 100 ribuan ya untuk kamar standar maupun deluxe. Makanya hotel ini sering full book. Nah, kalau di sini menurutku ya,
mending pesan yang tipe deluxe saja, karena yang tipe standar itu ukurannya kecil. Beruntung pas saya staycation di sini, kamarku di-upgrade ke tipe deluxe. Nah, karena seperti biasa aku beli yang paling murah. Lumayan nih, fasilitas di sini ada resto di lantai dasar, di area resepsionis, breakfast juga di area ini berupa nasi kotak, atau bisa juga breakfastnya diantar ke dalam kamar. Lumayan banget, murah meriah. Oke, sekarang kita lihat kamarnya. Di sini kamar tipe deluxe ya, yang di-upgrade tadi, itu juga nggak terlalu besar. Dari semua kamar di sini nggak ada jendela ya. Nah, di dalam kamar ranjangnya itu ukurannya ya queen size. Ruangan area ranjang tuh kecil, pas-pasan aja, cuman ada untuk jalan satu sisi. Tapi di area depan ranjang itu yang luas. Jadi untuk gerak tuh enak. Ada meja panjang, itu bentuk L lagi ini belok lagi, atau tuh meja panjang banget. Buat aku sih terlalu besar. Dan masih ada juga TV yang digantung di depan. Tapi ya enggak apa-apa sih, jadi kesannya lega, mau naruh barang apapun di sini enak gitu ya. Lemari pakaian ada di depan kamar mandi. Sedangkan kamar mandinya itu juga memanjang, lebarnya ya pas-pas saja. Di paling ujung masuk dalam itu kamar mandi ada klosetnya di ujung, ngadep ke depan sini. Sedangkan showernya di tengah-tengah dan ada dispenser sabun digantung di dinding. Agak bingung dengan konsep area basah kering ya di sini ya. Karena kloset di ujung kering, shower di tengah basah. Jadi kayaknya tidak ada pembagian basah kering. Untuk wastafel ada di dekat pintu masuk. Jadi pas pintu nih wastafelnya. Sederhana dan pas untuk besaran kamar mandinya. Jadi teman-teman kalau pertimbangan untuk staycation di sini ya dari lokasi aja ya. Jadi strategis, puas sebelang TP, Tunjungan Plaza, harganya murah. Dan kalau mau melaku nang Tunjungan malam harinya, dari hotel itu sudah duaket banget. Hotel terakhir adalah Live Emerald Hotel. Nah ini hotelnya unik banget ya. Dari depan tidak terlalu besar, malah mirip kayak rumah gitu ya. Tapi lokasinya tuh deket banget dengan soto legendaris, soto Pak Sadi, ini Ambengan ya. Dari sini kalau mau ke tengah kota atau ke Pasar Atom juga sudah lumayan dekat. Harga yang aku dapat di sini juga murah, 80 ribuan untuk tipe superior. Walaupun hotel ini cuma 4 lantai, tapi itu loh, di dalam tuh ada unit liftnya. Semuanya ada 39 kamar, ada 3 pilihan tipe kamar yaitu standar, deluxe, dan platinum. Kerennya yang tipe platinum ini masih bisa didapat dengan harga terjangkau 300 ribuan doang loh, dengan kamar tuh yang sangat besar dan mewah. Apalagi kamar mandinya juga keren banget namun dengan harga yang ekonomis. Makanya hotel ini termasuk hotel yang sering full book juga ya. Untuk tipe superior ini tipe yang nggak ada jendelanya ya, tapi kamarnya lumayan gede. Ini tipe yang paling rendah ya padahal. Ukuran ranjangnya juga besar. Di depan ranjang area sirkulasi untuk lewat juga cukup lega. Jadi nggak sempit-sempitan deh kalau mau bergerak di dalam kamar ini. Ada meja panjang di depan ranjang dengan TV yang digantung, dan untuk air mineral juga berkonsep refill di hotel ini. Jadi tidak disediakan air mineral dalam botol plastik di sini. Kopi, teh, dan lain-lain juga nggak ada. Minim pokoknya. Di depan kamar mandi ada lemari pakaian dengan pintu yang tertutup, jadi bukan yang terbuka, bisa ada pintunya. Ada juga safe deposit dan lemari kecil di sebelah lemari pakaian. Kamar mandinya cukup lega. Di depan pintu masuk ada wastafel dan kloset. Sedangkan area shower yang kecil ada di sebelah kiri pintu masuk dengan pembatas tirai. Jadi kalau mau staycation di sini, mau kamar yang termurah sampai termahal, masih worth it banget ya. Harganya pun juga murah dengan fasilitas yang lumayan. Nah, itu kelima hotel budget yang super murah, harga di bawah 100 ribu. Tapi nggak perlu khawatir, andai kata nggak dapat harga promo, harga normal biasanya juga nggak terlalu mahal. Buat pemburu harga promo, yang penting jangan terlalu mepet-mepet waktu book tiketnya, supaya masih bisa dapat harga yang super murah. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, bisa buat nambahin koleksi hotel-hotel murah di Surabaya. Semoga bermanfaat. Dan di channel ini masih banyak juga koleksi hotel pilihan yang punya nilai unik yang sudah pernah aku review ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman yang membutuhkan, dan komen kalau ada pertanyaan atau mau kasih rekomendasi hotel yang
keren, bagus, dan wajib aku review. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di review saya yang selanjutnya.